Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadil lahu minal a'mar, Dar Al-Hawi, cetakan 1998, halaman 56, menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah sebagai berikut. Qalu wa aksaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billahi المتهاون بالصلاة والمدمن لشرب خمر والعق لوالديه والذي يؤذي المسلمين وكذلك المصرون على الكبائر والموبقات الذين لم يتوبوا إلى الله منها. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Mereka yang suka minum minuman keras. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah sebagai golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat.
Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga solat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, solat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Solat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah solatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'iri qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatun zawri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal. Perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada duanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Ukhuwah yang dirahmati Allah. Golongan yang keempat. Laras nggih Bu. Tadi 3, sekarang keempat, benar. Golongan yang keempat. Mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يُدَبِّرُوا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah
adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, golongan yang kelima, yakni mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Tidak sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa, yang dimaksud adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1 madon, berzinah atau main perempuan, yang 2 mendem, mabuk-mabukan, yang ketiga main berjudi, main atau berjudi, 4 madat, mencandu narkoba, dan yang kelima maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang diharamkannya. Sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat, dan judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil dengan haramnya mencuri ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat,
maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kami akhiri kajian penyampaian ini dengan memuji Allah, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.